Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun lokasi di mana saya melakukan praktik baik ini adalah di SMP Negeri 1 Bandar, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh. Tujuan saya melakukan praktik baik ini yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum peserta didik mampu memahami dampak dari pernikahan dini dan mampu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Adapun tujuan khususnya, yang pertama peserta didik mampu menafsirkan dampak dari pernikahan di usia dini, kemudian peserta didik mampu mengubah pandangan tentang pernikahan di usia dini, dan yang terakhir peserta didik mampu mengatasi dorongan-dorongan yang memicu terjadinya pernikahan di usia dini. Penulis praktik baik ini adalah saya sendiri, Miss Riani SPD, pada tanggal 20 Januari 2023. Situasi. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik ini adalah yang pertama, dalam 2 tahun terakhir ada 4 peserta didik yang menikah di usia dini di sekolah. Kemudian adanya adat dan budaya masyarakat setempat yang mendukung terjadinya pernikahan di usia dini. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, bagi peserta didik sebagai pemahaman bahwasanya menikah di usia dini memberikan dampak yang sangat buruk untuk masa depan mereka. Kemudian bagi rekan guru sebagai bentuk motivasi dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang menarik. Kemudian bagi kepala sekolah sebagai bentuk pertimbangan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan bagi orang tua sebagai bentuk pemahaman bahwasannya sebagai orang tua mereka harus bisa mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Kemudian peran dan tanggung jawab. Sebagai guru bimbingan dan konseling, hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya adalah membantu mengentaskan masalah peserta didik ataupun mencegah masalah yang sama timbul kembali. Maka dari itu, guru BK mencoba membuat praktik baik dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat rancangan pelaksanaan layanan. Yang kedua, menyediakan bahan ajar. Yang ketiga, menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, menyiapkan media, menyiapkan angket evaluasi proses dan hasil, melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan layanan, tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup. Kemudian merefleksi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan. Tantangan. Tantangan yang dihadapi ketika melakukan praktik baik ini adalah sarana internet yang disiapkan sekolah masih sangat terbatas. Kemudian peserta didik belum terbiasa dengan metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian pengalaman guru yang masih terbatas karena tidak ada jam masuk kelas. Kemudian durasi waktu untuk melakukan praktik baik yang sangat singkat dan layanan yang diberikan belum merata kepada seluruh peserta didik. Pelaksanaan praktik baik melibatkan banyak pihak, diantaranya yang pertama, kepala sekolah yang memberikan izin dan sangat mendukung pelaksanaan praktik baik di kelas oleh guru bimbingan dan konseling. Kemudian rekan sejawat yang memberikan informasi mengenai masalah yang terjadi dan membantu mengawasi lokasi sekitar kelas agar tidak ada peserta didik lain yang mengganggu jalannya proses pemberian layanan klasikan. Kemudian rekan saya yang juga bersedia menjadi kameramen dan juga admin Zoom ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian peserta didik yang menjadi subjek pelaksanaan layanan yang telah bersedia bekerja sama melakukan kontrak layanan. Aksi. Tantangan-tantangan yang dihadapi bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, tantangan sarana dihadapi dengan membantu menyediakan secara pribadi beberapa alat yang dibutuhkan. 2. Membiasakan peserta didik dengan metode ajar yang dilakukan. 3. Pengalaman yang terbatas guru BK diatasi dengan banyak belajar dari praktik baik lain yang pernah digunakan. Dari literatur atau rekaman-rekaman video praktik baik guru-guru lain yang sudah terbiasa menggunakan metode PBL. 4. Berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan layanan. Setelah itu disusul berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk meminta izin menggunakan jam pelajarannya. 5. Menggunakan jam pelajarannya 2 kali 40 menit untuk mengantisipasi kelebihan waktu. 6. Tantangan untuk pemerataan layanan kepada peserta didik adalah dengan melakukan layanan kelas besar dengan melibatkan seluruh peserta didik yang ada di sekolah. Strategi yang digunakan. Adapun strategi yang digunakan pada praktik baik ini adalah menggunakan metode problem-based learning.
di mana guru mengarahkan peserta didik untuk mencari tahu dan mencoba mencari penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pembagian kelompok yang heterogen. Adapun prosesnya, menjelaskan tujuan, menjelaskan langkah-langkah, menyampaikan materi, membentuk kelompok, membagikan kartu kasus, menyimpulkan, membagikan LKPD, dan lembar evaluasi. Pada kegiatan praktik baik ini melibatkan beberapa pihak, yakni kepala sekolah. Dengan izinnya, kegiatan praktik baik ini bisa dilakukan pada jam setelah pulang sekolah. Kemudian rekan sejawat yang bersedia membantu mengawasi kelas yang digunakan untuk praktik baik agar tidak diganggu oleh peserta didik lain. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang sudah mau bekerja sama dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Pelaksanaan praktik baik ini selain melibatkan beberapa pihak juga memerlukan sumber daya dan materi, di antaranya kuota untuk memaksimalkan jaringan internet untuk menampilkan media Canva pada proses pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, perangkat pembelajaran, laptop yang memadai, LCD dan terminal untuk daya, handset yang berfungsi sebagai mikrofon pada saat praktik baik, handphone yang digunakan untuk merekam kegiatan, pencahayaan yang baik sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat maksimal. Kemudian waktu untuk melakukan editing video. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi baik yang dilakukan. Setelah pelaksanaan praktik baik yang dilakukan dapat dilihat dari pemahaman, yaitu perubahan pemahaman peserta didik mengenai dampak dari pernikahan di usia dini dan bagaimana upaya yang bisa peserta didik lakukan untuk mengatasi dan mencegah pernikahan di usia dini. Kemudian sikap, peserta didik sepakat bahwa pernikahan dini bukanlah pilihan terbaik untuk masa depan. Pendidikanlah jalan terbaik untuk meraih cita-cita dan kebahagiaan di masa depan. Yang terakhir, tingkah laku. Peserta didik harus berani menolak dan mencegah pernikahan di usia dini dengan cara tidak serta-merta mengikuti saran untuk menikah di usia dini dan harus tetap melanjutkan pendidikan. Refleksi hasil dan dampak. Efektif atau tidaknya kegiatan yang dilakukan. Setelah pelaksanaan kegiatan, hasil yang dapat dilihat adalah efektif. Siswa antusias mengikuti kegiatan, senang dengan aktivitas yang dilakukan. Adapun hasilnya, mereka sudah mampu mengambil keputusan untuk menolak pernikahan di usia dini dari siapapun mengingat dampak yang begitu besar yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? 1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sangat mendukung praktik baik yang dilakukan guru BK karena dengan layanan yang dilakukan dapat membuat peserta didik memahami bagaimana dampak yang akan terjadi dari pernikahan dini dan mampu mengubah pandangan bahwa pernikahan dini tidak mudah serta mampu mencegah pernikahan di usia dini. Kepala sekolah juga mengapresiasi guru bimbingan konseling terkait media yang digunakan dan terus ditingkatkan. Kepala sekolah juga menyarankan untuk melakukan layanan secara menyeluruh kepada peserta didik agar tidak ada lagi peserta didik yang memutuskan untuk menikah di usia dini. Yang kedua, rekan guru. Respon rekan guru sangat baik karena menganggap metode yang digunakan lebih inovatif dan sangat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, peserta didik. Respon peserta didik sangat baik dan mereka merasa senang dengan metode pembelajaran yang dilakukan. Peserta didik mampu memahami bagaimana dampak dari pernikahan dini dan juga tahu bagaimana upaya untuk mengatasinya. Yang keempat, orang tua peserta didik. Respon orang tua peserta didik sangat mendukung layanan yang dilakukan oleh guru BK. Terlebih, materi tentang pernikahan dini adalah hal yang sangat lumrah terjadi di daerah kami. Dengan adanya layanan dari guru BK ini diharapkan peserta didik juga mampu ikut mencegah pernikahan di usia dini. Yang kelima, pakar ahli, yaitu dosen bimbingan dan konseling Universitas Islam Negeri Langsang. Respon dari pakar sangat mengapresiasi praktik baik yang dilakukan guru BK. Dilihat dari metode yang digunakan sudah sangat sesuai dengan tahapan. Penampilan guru BK yang baik, luas dalam menyampaikan materi sehingga memicu semangat siswa. Materi yang disampaikan juga sesuai dengan kondisi daerah setempat dan diharapkan mampu mengubah pandangan peserta didik terhadap pernikahan di usia dini. Faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan. Pada kegiatan pemberian layanan ini sangat didukung oleh kepala sekolah sehingga meringankan beberapa tugas tambahan kepada guru bimbingan dan konseling, sehingga guru bimbingan dan konseling dapat fokus menyelesaikan praktik baik yang dilakukan.
Keberhasilan praktik baik ini juga didukung oleh rekan sejawat yang bersedia mencurahkan pemikiran juga usaha untuk mengawasi lingkungan sekitar kelas sehingga praktik baik dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, hal yang paling penting adalah dukungan dan kerjasama dari peserta didik selama pelaksanaan layanan dan setelah pelaksanaan praktik baik ini menjadikan guru BK semakin termotivasi untuk melakukan praktik baik selanjutnya. Adapun hambatan-hambatan yang dirasakan hanya pada beberapa sarana yang tidak ada di sekolah yang bisa teratasi dengan membawa sarana dan alat secara mandiri untuk membantu terlaksananya layanan bimbingan yang baik. Pelajaran yang didapatkan dari pelaksanaan praktik baik ini diantaranya menyadari betapa pentingnya setiap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan rencana yang matang, struktur, dan fokus. Dimulai dengan identifikasi masalah agar kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dan bisa bermanfaat untuk peserta didik ke depannya. Yang kedua, merumuskan faktor penyebab masalah sehingga mencari penyebab masalah yang memicu terjadinya kasus di sekolah. Yang ketiga, setelah mengetahui beberapa faktor, dicarilah satu akar masalah utama yang diselesaikan. Faktor utama yang memang betul terjadi pada peserta didik dan yang paling relevan untuk diselesaikan oleh guru, bimbingan, dan konseling. Setelah ditemukan akar penyebab masalah, kemudian dicarikan alternatif solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu dipilih teknik dan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah mendapatkan solusi tekniknya, maka disusunlah rancangan pelaksanaan layanan, perangkat pembelajaran, dan evaluasi yang bisa menjadi tolak ukur efektif tidaknya kegiatan yang dilakukan. Demikianlah best practice atau aksi baik yang saya susun. Terima kasih atas segala masukan dan sarannya untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.